mulai hari ini kita akan live, ada tamunya, ada narasumbernya, nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Masih seputar bisnis juga, tapi hari ini kita spesial akan membahas seputar bisnis musik ya, khususnya bisnis yang ya salah satu bisnis yang terkena dampak COVID ya. Musik baik itu festival, konser, itu di mana-mana kan sudah ada larangan PSBB ya gitu ya. Halo Mas Yana. Halo. Ini Coach cek malam-malam seperti apa sih teman-teman pebisnis, apa masih masih terjaga ya atau sudah pada tidur? Oke, ini sudah mulai join. Ada mau bisnis. Halo, kata-kata. Oke. Halo Mbak Desi. Apa kabar nih Mbak Desi? Mbak Desi ini aktif ya, kegiatan di komunitas ya, khususnya di bulan Ramadan ini sudah aktif bidang sosial ya. So, sebelum kita undang tamunya, ini sudah mulai rame nih. Jadi hari ini kita ngobrol santai seputar bisnis bersama Coach Ihsan di live Instagram Coach Ihsan. Jadi pastikan teman-teman yang belum follow Coach.Ihsan dan follow nanti tamu kita ya, yang akan membahas bagaimana nih cerita atau bisnis seputar bisnis musik ya di tengah pandemi. Halo yang sudah join, Coach Bimo. Oke. Udah mulai masuk ini di ruangan ya, di ruang live Instagram. Oke, apa kabar teman-teman pebisnis? Semoga tetap optimis ya walaupun di masa krisis. Halo. Gimana Coach suaranya? Halo Coach. Bro. Halo Coach. Oke, gimana sehat? Ya, sehat ya. Alhamdulillah Bang. Kita sapa-sapa dulu nih yang udah join ya. Yang udah join kita sapa dulu. Skip dulu nih, siapa sih yang jadi tamu Coach Ihsan hari ini ya, malam ini di malam bulan Ramadan. Tapi kita akan hal-hal yang tetap faedah ya, ada faedahnya ya. Kita akan bahas bisnis ya, bisnis musik di tengah pandemi. Ya. Biasanya live Instagramnya Coach Ihsan tuh kan pagi ya, ini khusus malam ini ya, kita akan konsisten. Karena yang diundang pun kulitnya malam ini, Coach. Ya, kulitnya malam. Kulitnya ini ya. Jadi malam ya. Jam malam pun ya. Ya. Jadi langsung aja kita sapa nih tamunya Coach Ihsan. Beliau ini salah satu artis di ibu kota, asalnya dari kota Medan. Ini keren banget, masih muda. Masih muda ya? Masih muda tapi sudah enggak lah. Masih muda ya? Masih muda lah, Coach. Masih muda. Ini pakai kupluk ini ya, biar nggak nampak uban ini ya. Sekalian nggak apa-apa. Hindarin ini. Umur boleh tua. Sekalian menghindari AC ya. Umur boleh tua. Udah tua. Tapi visi harus tetap anak muda. Visi harus muda. Iya, betul. Jadi beliau ini ya, Coach mau kenalin dikit nih ya, sedikit mau ngetes nih rekaman memori yang telah terbangun ya antara Coach dan tamu kita satu ini. Dia udah belasan tahun udah di dunia musik, udah nyemplung 100% di dunia musik itu udah ya kira-kira belasan tahun ya, lebih mungkin udah nggak mungkin 20 tahun ya. Lah. Kalau 12 tahun bener. Di Jakartanya 12 tahun. Nah, survive di Jakartanya 12 tahun. Nah, jadi kita mau gali-gali nih gimana nih pengalamannya tamu kita yang satu ini. Jadi langsung aja Bang Diren ya, silakan coba nih jelasin atau kenalin dirinya nih sama teman-teman. Ini yang Kabo ini udah kenal nih ya. Nampak nggak nih? Komen dia Kabo. Dia berapa tahun?
Jadi langsung aja kenalin siapa sih Bang Diren ini ya. Nah, Bang Diren ini siapa? Terus bandnya apa? Dan asalnya dari Kota Medan terus sampai ke Jakarta, membangun karir bisnisnya di musik seperti apa? Silakan. Suaranya nggak dengar. Coba, suaranya kok hilang? Halo, Coach Relki. Suaranya nggak dengar loh, Ren. Gimana, Ren? Ini apa? Halo, Konrad Lubis. Suaranya nggak dengar. Gimana, teman-teman? Dengar nggak suaranya? Lah, dia malah left. Sinyal kali ya. Oke, tetap di sini ya teman-teman, Coach Isan. Jadi nanti kita akan undang lagi Dirennya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi silakan, ada yang mau tanya-tanya atau mau sapa-sapa ya. Loh, ini siapa nih? Gak ada suaranya. Iya, makanya dia left dulu. Ganti operator. Iya. Sebentar. Mana nih? Orangnya menghilang. Oke. Jadi malam ini dan selanjutnya kita akan coba sharing ke teman-teman, ngobrol terkait seputar bisnis ya, khususnya di bisnis-bisnis yang terkena dampak COVID-19 ya. Oke. Hilang suaranya ya. Nah, besok atau lusa mungkin kita akan undang pelaku profesional trainer ya, profesional trainer di bidang fitness gitu ya. Oke, kita akan undang lagi nih. Silakan teman-teman yang mau ajak sama Coach Isan untuk kolaborasi. Oke. Join lagi. Oke. Lobet. Oke, udah 9.000 orang ini yang nunggu Bro Diren kenalin diri. Tadi sampai mana, Coach? Ya. Jadi Diren ini kan artis ibu kota yang sedang merintis karir ya, membangun karirnya di dunia musik ya, industri musik di Jakarta. Kenalin dong, Diren itu siapa, terus Black Carpet itu apa, dan bagaimana kancahnya di dunia permusikan, dan tujuannya atau kedepannya mau gimana gitu. Sebenarnya sih ini ya, aku ini pertamanya kan awal karirnya pastilah Coach di Medan kan. Dulu kita bareng-bareng juga kan, aku bikin band dari Medan juga, namanya juga dibikin di Medan. Terus seiring berjalan ya dapat respon yang di radio waktu itu kan, responnya oke. Terus kita akhirnya lanjutin ke Jakarta aja gitu. Tapi pun kita pada saat di Medan itu kan kita nggak ada bentuk fanbase atau apapun itu, atau nggak menyangka lah kita akan terjun fokus di musik gitu. Kita nggak nyangka juga, karena ada tawaran-tawaran juga lah Coach gitu. Terus akhirnya kita ke Jakarta gitu, makanya kita nggak muluk-muluk lah Coach, maksudnya untuk targetnya itu di
artis ibu kota lah atau artis Indonesia, kita targetnya kan bukan itu, coach. Target kita bagaimana bisa survive kan, bagaimana kita bisa survive di bidang musik yang masih jarang banget ini jadi profesi kan di Indonesia gitu. Itu sih coach gitu. Jadi yang bikin aku semakin tertantang untuk lebih fundamental masuk ke dalam bisnis di musik ini ya karena bisnis ini masih jarang banget gitu. Jarang banget, maksudnya jarang banget orang yang memaintain bisnis ini dengan baik ya dan benar gitu ya. Gitu, bukan aku bilang itu cuma aku doang yang main musik, enggak, tapi jarang banget orang yang memaintain musik ini dengan baik di bisnis ini gitu, jarang banget gitu. Karena ada dua sisi, ada dua ya, ada karya atau seni atau iya, ada apalagi di zaman kita dulu coach kan, yang dimana orang kena stigma indie major label. Nah sementara kita bukan lahir dari situ, dari kedua itu. Kita kan berkarya itu kan bagaimana caranya kita menunjukkan natural dan organiknya kita kan dalam sebuah berkarya gitu. Nah kalau jalurnya itu kan bebas yang mana aja, tapi pada zaman kita aja edukasi musik itu kan sulit banget coach gitu. Gimana masa ya? batas manggung buat lagu. Iya. Bener. Nah itu yang bikin aku rasa sih Indonesia pasti bisa lah kedepannya akan lebih great lah ya, akan lebih bagus gitu. Aku yakin itu coach. Oke, iya ya. So, kapan pertama sekali Diren itu udah mulai sadar kalau ini juga seperti apa ya, memang harus ditekuni dengan serius, diatur bisnisnya secara konsisten dengan rapi gitu ya, dengan benar-benar. Itu kapan pertama? Pertama kali momennya kapan? Gimana coach? Maksudnya
Ya, waktu pertama kan mulai di bisnis ya main musik, manggung, terus juga punya komunitas atau ngeband buat lagu kali ya. Nah, Iya. buat album waktu itu kan. Nah, Iya, benar. kemudian hijrah ke Jakarta. Kemudian menyadari bisnis ini benar-benar harus dipegang, harus diolah, harus di handle dengan serius. Nah, itu kapan momennya? Itu kapan mulai tersadarnya? Itu kapan, cerita dong. Momennya, cerita. Maksudnya sadar bahwasannya ini adalah bisnis gitu ya. Sadar ini adalah prospek. Kedepannya peluang ada. Bagus ya untuk bisnis gitu. Gitu ya. Sebenarnya sih sama sekali aku nggak ada mikirin itu dulu justru. Nah disitulah letak kesalahan. Atau bukan kesalahan sih, keterlambatan. Keterlambatan informasi pada saat zaman kita bermusik, coach. Ya Kan? Nah, pas kita ke Jakarta, saya pikir saya udah update banget. Ternyata enggak. Selama kita tidak mengetahui sistem bagaimana membuat sebuah hak cipta kita itu memang ada legalitasnya dari sebuah negara, ya berarti kita bisa memaintain bisnis juga kan. Nah, tapi kita jarang, musisi ini atau komposer ini atau as a band player itu jarang banget untuk memikirkan itu. Iya, literasi, coach. Iya, Legalitas itu literasi di bidang itu ya, jarang ya. Iya, nah apalagi di zaman era Pak Jokowi, malah Pak Jokowi sangat terbuka sekali kan untuk membuat undang-undang baru yang sekarang sudah disusun kan menjadi hak intelektualitas kan. Gitu. Dan justru dengan dibukanya hak intelektualitas ini, dirancangnya undang-undang hak intelektualitas ini justru adalah sebuah healing system bagaimana komposer atau sebuah profesi musisi akan sangat dihargai ke depannya gitu.
Hmm. Iya. Oke, kedepannya bisa lebih luas ya peluangnya ya. Cuma Benar. kondisi pandemi ini gimana kondisinya sekarang? Mungkin kan Diren yang memang benar-benar Iya. yang benar-benar paham ya Iya. di lingkungannya itu coba dong ceritain seperti apa kondisi saat ini teman-teman mungkin musisi yang lainnya dan bagaimana mereka bisa survive. Karena kan ya Iya. Jadi kan kalau si pandemi corona ini sendiri kan pertama sama sekali tidak diduga-duga. Yang kedua, memang corona ini kan belum ada titik terang untuk kapan si kehidupan kita ini kembali normal, kan begitu. Tapi ada dinas pariwisata itu memberikan clue seolah-olah Januari akan kembali normal aktivitas kepariwisataan di Indonesia. Jadi menurut saya sih patokannya ini coach ya dinas kepariwisataan gitu. Apabila sektor kepariwisataan ini sudah dimulai kembali, berarti akan ada pertunjukan lagi kan gitu. Nah, selama kepariwisataan ini telah dibuka kembali, berarti pertunjukan show ready lagi gitu. Jadi jangan takut gitu. Jangan takut. Jadi pasti mereka akan pikirkan itu juga gitu. Cuma ini kan belum tahu titik terangnya kapan, dan semua memang sedih ya, maksudnya harus mengalami stop manggung selama setahun. Nah, tapi menurut aku ini coach ya, selama setahun ini kan sangat bagus sekali kalau kita bisa maintain dan cari tahu bagaimana sistem, bagaimana pergerakan pembayaran musik secara resmi di negara ini kan. Iya, selain kita memperbanyak materi kita, selain kita memanage atau workshop di band kita sendiri, justru akan meningkatkan produktivitas kita kan di pandemik ini gitu. Nah, sebelum kita bahas lagi bagaimana teman-teman bisa survive khususnya Diren dan bandnya. Wah, ini asapnya, papenya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan dong, ini lama nih ya teman-teman yang mau komen-komen. Siapa nih yang mau tanya nih? Ya. Boleh coach. Nah, kita dulu by the way, coach sama Diren ini pernah dalam satu kompilasi ya. Kita ada project kompilasi namanya Melodic to Medan. Nah, salah tiga tuh ada di sini nih ya, yang lagi komen. Iya, benar. Ada Yogi. ada bos kita ini semua nih. Ya. Ada badut-badut penentang arah di sini ya. Gimana kamu? Diren kapan manggung di Medan lagi? Wah, mau diundang Yogi kita nih, Bang. Oke. Mau diundang Bang Yogi nih. Wah. Iya. Gimana? Kapan mau diundang nih, Gi? Bang Yogi. Ya, aku ini nggak bisa main musik, Bang Yogi. Bang Yogi yang lebih jago ini. Kita nyanyi aja lah, Bang Yogi yang main gitar, kita nyanyi aja lah. Sekarang Bang Yogi itu hobinya ngumpulin mobil dia. Banyak mobilnya, Bang Chan. Ya. Gila loh. itu kapan ke SPBU-nya itu? Iya. Udah ada showroom dia, ya. Ya, mudah-mudahan kita doain ya. Jadi mobilnya tumbuh besar gitu ya. Jadi bisa. Oke. Iya. Jadi memang oke, sebelum kita bahas lagi, Ren, tadi kan udah agak serius-serius tuh. Boleh. Coba, Ren boleh dong nyanyi dikit aja sepenggal dengan lagu Kota Medannya, apa Indahnya Hari, ya Kota Medan. Waduh, janganlah Coach, kan gak ada gitar ini. Enggak apa-apa, kan suaranya itu kan udah harmoni gitu ya. Aca. Coba. Yang apa ya? Masa aku nyanyi Coach? Gak ada gitar di sini. Gitar harus ke channel Black Carpet. Oke. Jadi teman-teman yang belum download, yang belum follow, ada ini
Instagramnya Black Carpet Official ya. Black Carpet. Official. Kan ini kebetulan coach aku terakhir dikit ya, maksudnya karena ini kan aku belum begitu concern banget ya bangun channel, bangun sosial media. Karena memang secara prosedur cara kita itu untuk memperkenalkan sebuah karya kita itu kan harus dengan di titik waktu yang sama gitu. Pada saat kita mengeluarkan single gitu. Kita kan jadi ini aku lagi susun planningnya bagaimana secara memanage si YouTube ini, karena YouTube ini menurut aku adalah satu bagian yang akan terus diperbarui kan, bagaimana cara kita mempresentasikan karya akan terus diperbarui, biarpun nama YouTube ini udah lama gitu, tapi cara orang untuk mempresentasikan karyanya itu akan terus baru, begitu juga dengan musik. Nah jadi aku belum si Black Carpet Corps ini di YouTube channel, teman-teman boleh ikutin aja sampai kita ngeluarin single itu gitu. Ya, silakan subscribe Black Carpet channel ya. Channelnya Black Carpet ya. Iya. Black Carpet. Black Carpet with Rock. Black Carpet with Rock. Itu keren banget karena aransemen lagu-lagu yang sudah ada terus dibuat baru itu keren ya. Lebih miniature ya, lebih musiknya tuh lebih oke lah ya, lebih ramah di telinga. Nah, kita usia sekarang ini udah dengernya yang slow aja gitu ya, yang slow rock gitu ya. Slow rock. Slow rock. Oke. Salah, kan sekarang banyak lah, bukan apa itu slow rock sekarang mungkin dikenal dengan bukan slow rock, ya kan, tapi post rock. Yes. Iya kan? Sekarang dikenal dengan post rock, dan bahkan sekarang banyak band folk rock gitu loh. Banyak banget. Jadi ya sekarang ini semua semakin diperbarui. Sekarang tergantung kita kan, bagaimana kita memaintain si musik kita ini untuk survive di pandemi corona ini. Jadi sehabis pandemi corona ini pasti daya beli orang pun akan semakin meninggi kan. Apalagi terutama musik adalah kayak kita makan tapi nggak ada teh manis. Kita makan nggak ada teh manis kan, musik tuh kayak gitu. Ini ada dari Yogi nih yang paling keren, Me and You. Ini Me and You yang gimana nih? Dia kebalik lagi dia nulisnya, Me and You loh. Orang jadi, you and me dia. Me and you loh. Ya, jangan salah ya. Oke, Ren. Di luar dari musik ya, bagaimana nih Ren menjalani kehidupannya ya? Jadi kehidupannya di Ren pribadi ya, dengan harus deal dengan keluarga mungkin ya, lingkungan gitu, dan tetap bisa survive itu secara pribadi ya. Tadi kan kita akan bakal bahas karya-karyanya gimana nih kita di musik itu seperti apa kan gitu. Tapi untuk pribadinya di Ren ya, untuk yang konsisten gimana sih dari tahun 2007 2017 kali 2008 atau 2007 kalau nggak salah ya. 2008 coach. Nah 2008. Itu gimana tantangannya atau mungkin cobaan-cobaan yang pernah didapat, hantaman-hantaman di dalam bisnis musik ini seperti apa? Boleh dong buka dengan ini biar teman-teman bisa tahu kalau nanti mau berkarir di dunia musik itu bisa harus paham tentang bisnisnya. Iya. Silakan. Jadi gini ya coach, menurut aku sih ini semua kembali ke awal ya. Semua sistem industri, bahkan sistem industri yang di luar musik yang ada di seluruh dunia ini akan kembali ke awal. Bagaimana mereka meningkatkan manual rule-nya, bukan justru digitalnya gitu. Tapi manual rule-nya ini dulu harus ada. Sama kayak kita bergerak di bidang misalnya startup gitu. Kita kan harus punya alur cerita yang si pengcoding itu akan membuat jalur cerita tadi. Supaya bisa berinteraksi di sebuah aplikasi kan begitu kan. Nah, jadi harus dibuat dulu manualnya gitu.
sama. Ya. Jadi sekarang semua orang ditantang untuk membuat yang manual dulu akan jadi real dan ke digital, bukan ke dunia real, ke digital. Bagaimana dunia manual ini bisa didigitalkan gitu. Itulah makanya ada banyak media, apalagi media sudah dipecah kan. Media sudah dipecah. Contoh, orang tidak ada lagi yang menonton band itu di TV. Orang menonton musik itu di YouTube gitu. Dan itu medianya sudah dipecah kan. Berarti mereka bebas. Kalau dulu kan kita ke satu arah, TV. Maksudnya dipecah ini ada YouTube, ada podcast atau apa? Ada Spotify, ada event-event YouTube vlog orang, ada ya banyak. Jadi udah dipecah medianya. Apalagi media-media mainstream sekarang sudah offline semua kan, yang kayak magazine, big magazine itu udah offline. Sekarang malah mereka bikin digital magazine gitu loh. Mereka udah bikin digital radio gitu. Bagaimana mereka jadi semua pendengar ini sudah dipecah dengan saluran-saluran ini, tidak ke satu arah lagi. Jadi bagi yang main musik sekarang ini adalah kesempatan banget untuk kalian itu bisa lebih survive lagi di sini. Kenapa? Karena semua sudah lebih mudah kan. Ya. Dan jadi ada manual rule. Ada manual rule-nya gitu. Itulah konsep bagaimana cara kita memaintain musik. Nah, aku juga pengen sharing masalah kepribadian ya. Maksudnya kita ini kan kalau yang memilih bidang profesi di musik, apalagi kayak aku lah gitu, coach. Aku ini kan kenapa nggak begitu kaget dengan pandemi corona ini gitu, karena aku dari dulu itu udah terbiasa. Aku punya kayak ideologi gitu, coach. Aku pernah share dong. Nah, jadi aku kayak cari duit itu hobi. Prioritas itu musik. Nah, jadi apa hobi? Cari duit itu hobi. Oh, cari duit hobi, prioritas musik. Oh, oke. Karena kita nggak bisa apa-apa tanpa kita mempunyai hobi untuk cari duit ini gitu. Coach. Iya, apalagi kita bermain kesenian kan gitu. Nah, itulah kenapa aku memang tidak begitu bermasalah ya dengan pandemik ini atau pusing bagaimana caranya survive di sini, karena memang dari dulu aku udah ngelatih mental aku untuk seperti itu. Sekalipun aku main musik, aku harus bisa mencari uang untuk kebutuhan dapur sendiri. Jadi musisi dengan pandemi corona ini aku ada plusnya juga ya. Maksudnya dengan pandemi corona ini akhirnya kita ditunjukkan dengan sistem kita di Indonesia ini yang belum sangat baik ya. Sistem industri musiknya belum begitu baik karena ini masih proses healing ya kan, pengembangan. Jadi aku sangat merekomendasikan teman-teman itu untuk bisa mempunyai kerjaan dua. Jadi misalnya teman-teman itu mempunyai usaha atau teman-teman bekerja sambil main musik. Sudah mau nggak mau gitu. Itu sudah konsekuensi dengan pandemi corona ini kita terlihat kan, maksudnya kalau kita bertuju atau berfokus dengan satu tujuan yang hubungannya dengan investasi, musik ini bagi saya tuh, bagi aku ini coach ya sebuah investasi, coach. Musik karya ini adalah kenapa dibilang hak intelektualitas, karena di situ ada klaim hak kita kan, ada klaim hak kita, royalti, kopi ya itu loh, termasuk copyright, termasuk performing right dan lain-lain. Jadi kita ini sangat diajarkan oleh pandemi corona ini untuk mempunyai, kalau kita memang terjun di dunia seniman atau terjun di dunia seni musik ya, kita harus mempunyai dua pekerja, kita harus punya dua profesi gitu. Dua profesi ya. Dua profesi. Kita nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan investasi kan dalam hidup. Kita harus bisa mengandalkan cash in. Kita cash in benar sebagai sampingan kita untuk bagaimana kita hobi kita tersalurkan. Hobi mencari uang kita tersalurkan.
Nah, prioritas kita dengan apapun yang terjadi, kita bisa tetap berkarya gitu. Ya, ya. So, jadi itu yang menjadi konsisten ya. Bagaimana menganggap musik itu seperti investasi, sehingga memang itu terus aja kan, itu prioritas gitu ya. Cuma untuk hobinya harus tetap ada ya, cash in-nya harus ada. Iya, iya. Karena aku sendiri ya, aku nggak tahu ya teman-teman yang di luar sana main musik, ya jadikan itu sebuah prioritas, bagus gitu. Tapi kalau posisi aku di sini, coach, aku ingin berbagi aja, maksudnya ya, famous itu kan plus ya, gift kan, bukan blessing gitu. Famous itu kan blessing gitu ya, bukan sesuatu yang bisa diciptakan gitu ya. Itu blessing sih menurut aku gitu. Harus berbutuh dengan kerja keras dan faktor berikut yang lain-lain lah gitu. Takdir ya. Iya, jadi dan itu nggak bisa terwujud dengan kalau kita tuh tidak fokus, tidak mempunyai prioritas. Dan itu tidak akan bisa terwujud kalau kita nggak punya prioritas. Jadi tetaplah punya prioritas dan tetaplah punya hobi. Nah, prioritasnya di musik. Hobinya apa aja nih? Jadi ada nggak pendapatan di luar dari prioritas tadi kan? Di bidang yang sama, di bidang musik apa aja nih aktivitas yang sedang dilakukan sehingga tetap ada cash in-nya. Jadi teman-teman jadi tahu nih, Diren selama belum muncul ke permukaan ya, selama belum tadi mendapatkan blessing ya, mendapatkan popularitas yang memang pasti ada ya momentumnya ya. Nah ini kan seperti tinggal menunggu waktu ya, karena kita konsisten kan ya. Sebenarnya sih kan sekarang ini coach, famous itu bukan patokan kita untuk mempunyai cash in gitu. Banyak yang famous tapi dia nggak punya cash in, gimana? Iya kan? Mental. Iya, banyak yang famous tapi dia nggak punya cash in gitu. Banyak loh teman-teman. Banyak coach. Banyak. Itu yang gimana? Dia udah rame manggung, udah rame pendapatannya, itu maksudnya nggak punya cash in karena biaya yang harus dikeluarkan atau seperti apa? Karena menurut saya si musisi tadi itu lupa dengan hobi untuk mencari uang gitu. Karena kan ini kita di zaman yang memang betul-betul maraton, coach. Ya. Jadi orang siapa yang passing ya? Iya, siapa yang duluan tuh kan emang dia yang dapat gitu. Ya. Mau dia bego, mau dia bodoh, mau dia ini pinter, nggak peduli. Di sini sekarang maraton, coach gitu. Jadi bagaimana kita survive-nya di musik ini, sebenarnya cara paling aman adalah kita mempunyai dua profesi. Kalau aku ini coach gitu. Kalau menurut aku coach gitu. Ya. Oke, ini ada yang bertanya, mau nanya Coach, gimana Bang Diren dan bandnya menjaga produktivitasnya dan secara bisnis efektivitasnya bagaimana selama masa pandemi ini? Ini kayaknya menjawab pertanyaan ini ya, bagaimana nih tipsnya untuk Black Carpet sendiri? Apa cara yang dilakukan ini untuk bisa bertahan? Ya, jadi gini ya, teman-teman misalnya yang punya pikiran untuk bagaimana bisnis gitu ya lakuin aja bisnisnya gitu, tapi harus berhasil karena itu kan hobi. Kan kita kecewa banget kalau hobi kita tuh nggak tersalurkan gitu, kan kecewa banget. Nah, kalau yang punya jiwa bisnis ya bisnis lah gitu. Tapi kalau yang nggak punya jiwa bisnis, carilah perusahaan-perusahaan yang memang teman-teman nyaman gitu. Teman-teman nyaman untuk bekerja di situ, untuk mengembangkan diri di situ, ya kan? Jadi teman-teman punya tabungan untuk produksi karya-karya teman-teman. Jadi hobinya teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk karya-karya itu, daripada kredit mobil tapi kehidupan terancam, daripada kita kredit motor gitu. Aku dari dulu nih coach, memang aku setup diri aku untuk enggak, biarpun aku maksudnya punya cash in gitu, aku nggak pernah berhubungan dengan kredit untuk profesi
untuk profesi musik sih ya aku sarankan sih jangan bermain-main dengan kredit kalau mau survive. Jangan pernah bermain-main dengan kredit gitu. Karena sayang banget kan gitu. Sayang banget. Ya itu Harus. ingat tuh pesan anak band, jangan main-main atau jangan coba-coba kredit ya, karena Iya. ya hidup sesuai ini aja ya, sesuai Karena- kebutuhan aja ya. Enggak, karena kebutuhan bermusik sendiri itu banyak banget. Oh, oke. Ya. Banyak banget. Sayang Ya. kan kalau duit kita habis hanya gara-gara kita pergi ke Ancol misalnya atau pergi ke di Medan Merdeka Wall gitu. Nongkrong. Iya. Iya kan? Nggak jelas gitu ya. Iya coach gitu. Jadi sayang banget. Oke, ini ada yang mau tanya, Ren. Coach mau nanya alasan kenapa suatu band lebih memilih indie. Megalodon. Wih, ada yang nyebut Megalodon nih. Ini Apa nih? ingatannya di otak tuh ada yang nyebut Megalodon. Wah, berarti dia ini emang jago, ingatannya jago, mantap. Megalodon ya. Tapi sebelum Iya. ke Megalodon, ini ada yang nanya nih, Alphonse 777. Alasan kenapa suatu band lebih milih indie dibanding major label? Nah, kenapa alasannya milih indie? Karena sok keren kali ya. Indie itu, oke, Coach boleh tambahin ya. Iya. Seperti di bisnis, di startup atau UKM ya, UKM yang baru mulai gitu ya. Itu mirip juga kayak kita ngeband, karena Coach dulu kan ngeband kita buat album, jual sendiri, buat baju, jual sendiri, merchandise gitu ya. Nah, itulah bagaimana kita memproduksi band kita sendiri agar bisa mendapatkan revenue atau cash in tadi. Nah, jadi yang punya kita ya, yang produserin kita ya suka-suka kita, tapi ya itu kebebasan itu ya sendiri. Iya. Namun Bener. balik lagi tujuannya gitu ya. Kalau misalnya mau bisnis misalnya, mau korporasi, mau jadi gede gitu, mau bisa ekspansi, nah itu dibutuhkan manajemen yang profesional. Nah, kenapa band-band itu biasanya mau ke major label gitu ya? Iya. Karena iya, butuh ini ya manajemen profesional ya, publisher atau apa gitu ya, Ren? Nah, itu menurut aku sih gini, coach. Aku kasih masukan juga nih buat teman-teman misalnya ya mau bergerak di indie atau bergerak di major. Nah, teman-teman itu sebenarnya hanya tinggal mengerti dulu sistem bagaimana perputaran resmi teman-teman bisa mendapatkan cash in di musik. Ya kan, coach? Bukan cuma patungan ini ya, apa namanya, kolektifan. Benar, karena apa? Iya, benar. Karena Iya. kalau kita itu berpatokan dengan dengan indie atau major label, kita tuh nggak tahu si indie label ini apa peluangnya, si major label ini apa peluangnya gitu loh, dan apa baiknya untuk kita, impactnya ke kita tuh apa gitu. Nah, Boleh cerita Ren, waktu bandnya di Ren masuk ke dalam major label di Jakarta, itu gimana suka dukanya? Nah mungkin kan gitu ya, apa bedanya dengan indie? Ya ini seiring dengan kompetisi yang aku lihat band-band sekarang sangat gila sih, coach. Memang bagus-bagus banget ya, maksudnya anak-anak sekarang tuh literasi musiknya berkembang gitu, maksudnya literasi skillnya, literasi pengetahuannya tentang bagaimana membuat taste musik yang baru, update musik yang baru. Kita lihat ya emang wah salut lah ya, masih muda. Nah mungkin di zaman kita dulu itu hanya seputar seputar indie itu keren ya, major itu berarti artis ya gitu. Kalau di zaman kita kan begitu, kalau sekarang itu tidak gitu. Nah artinya kalau kita misalnya bergerak di indie label, artinya kita bergerak langsung untuk mengetahui berapa presentasi atau data statistik selling digital kita dan performing kita gitu. Kita dituntut untuk begitu dan membuat campaign sendiri gitu. Ya.
dan betul. mempunyai seluruh data-data media yang ada di Indonesia gitu. Itulah Oh, pengertian independen sekarang. Bagaimana cara dia membuat brand, brand di band dia, Iya. terus bagaimana dia membuat si lagu-lagu bandnya itu mempunyai legalitas sekalipun dia Iya. indie. Nah, Ya. jadi Belum lagi bukan- hits ya, ngatur Iya. hitsnya lagi ya. Bener, karena bukan masalah kita kan boleh lah ya, maksudnya fashionable gitu, kita boleh, maksudnya kita membuat jadi influencer yang fashionable gitu, kita boleh. Tapi aku di sini makin kemari melihatnya anak-anak indie ini justru lebih ke fashionable-nya daripada ke pikiran bagaimana caranya how to get the money gitu loh. Jadi aku lebih lihat sekarang ini, apalagi dengan beat-beatsnya, beat-beat senam gitu kan, coach. Kan kita agak pusing, coach. Lagu-lagu sekarang itu identik dengan beat-beat senam kan. Kita Senam pengen- ya. Kita, Pengen apa ya, breakdance ya, senam-senam iya. ya. Dan major pun ikut-ikutan, coach, gitu. Gitu ya? Iya, major dangdut jadi beat-beat senam sekarang, coach. Ya ya, kayak TikTok. Iya, jadi emang ya justru teman-teman yang masih ngeband justru ini kesempatan banget karena dimana skill kalian untuk memainkan instrumen itu penting banget untuk bagaimana bisa menghibur orang dengan sesuatu yang real gitu ya. Yang mahal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dari organik kita sendiri gitu. Yang sekarang itu dicari itu yang dari organik kita sendiri gitu. Dengan Yang organik inovasi. maksudnya itu apa? Originalitasnya atau gimana ya? Organik itu maksudnya? Ya contoh aku sekarang berinovasi ya, misalnya aku selalu gunain instrumen gitar kan, coach. Nah jadi aku selalu misalnya kalau kita zaman-zaman dulu kan kita ngeband tuh, ya kita main gitar tuh distorsi, terus kita main pun literaturnya tuh ya literatur atau partitur pattern yang udah ada. Kalau dia nggak seperti partitur pattern yang umum, misalnya dengan beat yang 4/4 gitu, itu kan kita pasti rasanya kayak biasa aja. Kalau sekarang kita mainkan pola itu rasanya kayak biasa aja. Tapi kalau kita main rasanya di 7/8, tapi kita mainkan asli ya, bukan di komputer atau sequencer. Kita mainin asli 7/8, bukan 4/8. Itu kan akan asik banget dilihat. Iya. Kita lagi Jadi ada suara-suara baru ya, suara-suara yang originalnya. ada pola Nada-nada. ada Pola-pola baru. Iya. Oke. Oke, nah ini Yogi ada nanya ini, kenapa Alaska nggak dipertahankan terus balik lagi ke Black Carpet? Mungkin boleh nih di share sedikit, boleh nggak? boleh coach. Nah, Jadi, silakan. Alaska itu ya kita belajar di waktu itu kita kan diterima satu perusahaan major label ya gitu di Jakarta. Nah kebetulan label ini menurut saya adalah label yang nomor 3 terbesar di Indonesia gitu. Jadi kita ikut berkecimpung di situ, tapi dari awal saja kita sudah di treatment dengan maksudnya hal yang kita nggak nyaman gitu. Tapi gini, kita setelah bikin musik itu kita nyaman gitu. Akhirnya Itu gimana? Maksudnya gimana tuh? jadi gini, coach, kita Awalnya nggak nyaman, setelah bikin musik nyaman. Iya, jadi kita merasa dulu, musik kita diubah nih, musik kita dihancurin nih. Oh, idealismenya berontak. Iya, jadi padahal sebenarnya dengan adanya itu, kita itu bisa belajar, ternyata musik ini sangat luas dan suatu tantangan juga kan bagi kita. Kadang yang kita pengen itu nggak sebegitu hebatnya dengan ide orang kan. Iya kan, bisa jadi justru waktu dikeluarkan Alaska itu, coach, itu lagu Alaska ini, coach, kalau aku boleh jujur, coach, itu lagu Alaska itu lagu-lagu yang, aduh, coach, itu gampang, saya pun, coach, pertama waktu ke produser malu gitu, coach, lagu begini kok bisa
dia mau produksi gitu. Padahal dengan pola-pola gampang, dengan yang sederhana gitu. Sederhana. Ternyata aku coba bikin lagi dengan pola-pola begitu. Itu sulit banget. Bikin lagu yang sederhana itu sulit banget gitu. Dan dia masih fresh di setiap tahun itu, kita sulit banget gitu. Sampai sekarang ini jujur aja coach, aku ngejar untuk bikin karya kayak Alaska lagi tuh harus memang betul-betul di treatment dengan aku harus pergi kemana dulu gitu. Untuk bisa dapat mood yang bisa bikin lagu sesederhana itu gitu. Dan itu peluang, dan lagu sederhana itu peluang coach gitu. Peluangnya apa? Peluang pertama ya kita lebih gampang menyampaikan apa yang kita mau lewat musik ke pendengar. Benar kan? Iya benar. Lebih gampang diterima juga. Benar. Jadi ya nggak ada lagi. Maksudnya sekarang ya kalau kita memang mau terjun di musik, kita harus cintai karya kita, coach. Mau kita buat karya kita sederhana, mau kita buat karya kita itu tidak sederhana, kita pengen idealistiknya lebih tinggi, ya itu kan udah bukan salah satu tujuan kita ya, tapi tujuan kita adalah bagaimana kita merealisasikan karya kita ini jadi hal yang bermanfaat bagi orang banyak gitu, dan bagi kita. Berarti Alaska masih ada, berarti masih dipertahankan dong? Masih ya? Alaska sekarang ini statusnya di publishing, hanya aktif di publishing, dunia publishing. Jadi Alaska ini aktif di Spotify, teman-teman yang mau karaoke, teman-teman yang mau download Alaska itu masih ada. Tapi karena kebetulan aku owner Alaska, jadi aku memutuskan sekarang ini vakum gitu. Iya. Jadi karena activity-nya aja yang berhenti ya, activity-nya ya. Iya, karena produk Alaska ini kan salah satu produk aku yang pertama kali masuk ke major label. Iya benar. Jadi aku sekarang ini sedang seneng-senengnya itu dengan musik eksperimental Black Carpet yang dulu. Oke. Kenapa? Ya, jadi aku belum ada mood untuk, dan itu sulit. Aku lagi bangun juga bagaimana cara bikin karya-karya Alaska ini. Tapi yang datang malah mood bikin si karya-karyanya Black Carpet ini gitu. Kalau sekarang. Ya. Oke. Jadi Bang Yogi kalau mau Diren ini memproduksi karya-karya Alaska lagi, aja ya jalan-jalan nanti ya ke mana gitu ya. Setelah pandemi ini berakhir ya. Jadi bisa kita kalau ke Medan dia nggak pernah nongol. Susah. Iya, sibuk. Tapi dia nanya nih, yang lebih tenar mana? Black Carpet, Alaska atau Belang Benar? Ini banyak benar ini. Wow. Ini kalau bandnya poligami nih, ya. Kalau di ini kan pasangan suami istri udah poligami nih istilahnya. Jadi ibaratnya itu kan kalau kenapa bisa sampai di 3 band begitu ya, misalnya kalau di Belang Benar itu kan aku itu coach adalah rekrutan gitarisnya Lila, namanya Fare Adinata. Nah jadi aku di situ as a band player, bukan as a owner lah. Ya, ownernya ya si Pak Fare Adinata. Jadi aku di situ posisinya bukan untuk bagaimana memikirkan ideologi band, konsep band. Aku tidak di situ ranahnya. Tapi kalau yang aku ownernya, aku akan memikirkan ideologi atau konsep band, bagaimana memaintain band yang baik. Nah, kalau kita jadi posisinya leadership ya berarti kita harus memaintain band itu dengan baik gitu. Kalau as a band player ya kita nge-band aja gitu. Oke, berarti hatinya lebih kemana nih sekarang ini? Hatinya ke Black Carpet lah ya, lagi asik-asik ngarasemen Black Carpet gitu ya? Enggak? Semua yang udah dibuat ini coach, kalau seniman mungkin atau musisi teman-teman di sana mungkin yang udah pernah bikin lagu pasti ngerasa banget lagu itu adalah anak. Jadi semua itu anak kan. Kita nggak, kita pasti seneng dengan semuanya gitu coach. Iya. Oke. Gantung mana yang bisa cash in cepat itu bisa ini ya, bisa diprioritaskan ya.
sana. Oke, ini ada yang ketinggalan, ada yang nanya nih. Mana tadi nih? Mau nanya, Iya. bukannya major label kreativitas kita sebagai seniman di nomor 2 kan? Ya kan? Dan lebih mementingkan dari sisi bisnisnya. Bagaimana pandangan Bang Diren mengenai hal tersebut? Kayaknya ini udah dibahas, tapi kalau misalnya mau lebih dalam lagi, ini Bang Alphonse 777 777. Ini kayak nomor apa ya? Kalau 077 ini udah ini ya, James Bond ya. Silakan nanti bisa ke Bang Diren kali atau ke Angel. Apa itu? Pertanyaannya tadi sebenarnya ini nih. Bukannya major label kreativitas kita sebagai seniman di nomor 2 kan? Dan lebih mementingkan dari sisi bisnisnya. Bagaimana pandangan Bang Diren mengenai hal tersebut? Nah, ini mau dijawab langsung atau nanti Oke. dijawab di Black Carpet Official? Bebas, boleh dijawab di sini, boleh dijawab di situ, boleh. Yang mana coach? Coach tergantung. Boleh. Kita ikut. Ya, secara singkat aja karena udah mau selesai nih Oke. durasinya Oke. kita. Oke, ini coach. ini seperti di band, studio musik ya. Jadi udah tinggal lagu terakhir. datang operator. Satu lagu lagi ya. Gini coach, Jawab. kalau menyikapin hal itu adalah kalau menurut aku coach adalah kita ini pribadi belum tentu tahu apa yang kita mau sendiri gitu. Kadang hal yang kita tidak pernah jalani justru lebih mengajarkan kita daripada ego kita. Kalau bagi saya coach gitu. Makanya perlu knowledge yang sangat besar untuk kita melakukan sesuatu. Tapi apabila knowledge kita belum semua atau belum mencapai 80% untuk hal yang kita tekuni, untuk apa kita berani mati untuk coba-coba? Oke. Iya, mending kita jalanin sesuatu yang belum pernah kita jalanin. Justru kadang memberikan ajaran-ajaran yang kita belum pernah pelajari sama sekali. Oke. Jadi hal baru ya, sesuatu Iya. baru, tantangan baru malah ngajarkan kita ya untuk bisa lebih nambah knowledge-nya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Benar, dan kita bisa belajar kan dari kesalahan-kesalahan itu. Ya sama seperti aku coach ya. Kalau aku bilang banyak kesalahan, banyak banget coach gitu. Banyak banget, tapi nggak berhenti ya. Tapi boleh coach lihat lah, aku udah sampai udah sampai di tahap inilah gitu coach gitu. Yo, nah untuk segmen terakhir, boleh dong share Black Carpet saat ini atau Diren secara pribadi udah di posisi mana sekarang ini 12 tahun di karir musik, terus apa harapannya ke depan, dan juga tips untuk Black Carpet sendiri mungkin ya yang sudah menyiapkan karya-karya musiknya di masa pandemi ini. Ngelanjutin yang tadi Ren. Nah, Oke. dan sebelum dijawab, teman-teman yang interaktifnya bagus, kita akan bagi-bagi masker ya. Ada giveaway dari Bang Diren, Bro Diren, Black Carpet, itu keren banget. Kok sudah lihat? Nanti kita tinggal tunggu nanti siapa yang beruntung. Jadi silakan jawab Ren. Apa pertanyaannya? Iya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah bagaimana nih tipsnya Diren ini kan udah 12 tahun di musik kurang lebih, ya kan? Posisi saat ini pencapaian udah sampai mana, ya kan? Yang patut disyukuri. Dan kedepannya mau seperti apa harapannya, ya? Dan bagaimana tipsnya untuk berkarya di tengah pandemi? Oke. Yang pertama, pencapaian menurut klaim pribadi aku ya coach, gitu ya. Iya, sharing aja. Dan yang udah aku dapat gitu ya. Ya, yang pertama aku dengan teman-teman dulu survive di band yang bukan Black Carpet, dan Black Carpet pun aku berhasil dengan golongan minoritas coach, satu-satunya as a band player, komposer. Aku terjun di pertama bukan industri, justru di komunitas,
Sekarang aku sampai di tahap industri dan dulu aku pengen kali cita-cita jadi komposer bukan cuma ngeband doang. Akhirnya aku sekarang sudah dipegang oleh 2 publishing Indonesia, Alpha Record dan Hits Record. Yang di Hits Record, yang di Alpha Alaska, yang di Hits Record itu adalah lagu aku yang terakhir kali dibawa Gea Idol dan Lila, yang judulnya Janji. Itu teman-teman bisa cek di YouTube gitu. Nah, jadi kalau Black Carpet sendiri, ini aku lagi ngurus semua legalitasnya gitu. Gitu. Terus kalau tipsnya untuk teman-teman bagaimana supaya survive, manfaatkanlah momen pandemik ini untuk teman-teman. Kalau memang harus banting setir gitu. Jadikanlah uang itu sebagai kalian untuk memang betul-betul menyalurkan hobi kalian untuk mencari uang gitu. Jangan memprioritaskan uang gitu, karena nanti kalian akan lupa bagaimana caranya berkarya gitu. Kalau menurut aku coach gitu. Jadi uang itulah hobi gitu. Tapi prioritas itu adalah bagaimana caranya kita berkarya atau bekerja yang bisa membuat atau ada refleksinya ke orang gitu. Itu justru akan lebih mendatangkan hal yang lebih besar dari yang kalian pikirkan gitu. Kalau menurut aku gitu coach gitu. Dibalik gitu coach. Dibalik, kalau memang harus banting setir. Kenapa? Karena nggak ada kata terlambat. Gitu. Oke. Ren, ini sangat menginspirasi ya. Nah, teman-teman silakan cek channel YouTube-nya Black Carpet ya, untuk teman-teman bisa nikmatin lagu-lagunya Black Carpet. Dan terus Ren, ini dunia musik nih, dunia bisnis di Indonesia, bisnis musik di Indonesia. Boleh share dong Ren, biar teman-teman yang nggak tahu mungkin bisa jadi tahu nih, karena bisa dapat gambarannya. Seperti apa peluangnya di era digital ini, Oke. Tapi aku singkat ya. Singkat aja. Ya, jadi pertama yang teman-teman harus tahu adalah lembaga nasional kita dari memang kepemerintahan kita itu membentuk yang namanya LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional namanya. Nah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini membentuklah 2 lembaga lagi yang namanya pertama KCI dan WAMI. Jadi teman-teman yang mau bermain musik itu harus tahu. Nah, WAMI adalah bagian lembaga yang mengkolek uang copyright. Jadi digital, Spotify, dan lain-lain, karaoke, semua segala macam itu WAMI dan KCI lah yang mengkolek itu. Nah, yang akan mengkolek performing right setiap karya teman-teman dan performing right teman-teman itu adalah Prisindo. Nah, ini kita bicara dari digital dan sistemnya dulu ya. Gitu. Jadi teman-teman itu harus memang mendaftarkan karya teman-teman gitu. Karya teman-teman untuk bisa membuat sebuah kerjasama dengan media-media yang bisa memfollow up karya kalian sampai ke pelosok gitu, sampai ke penjuru lain gitu, ke seluruh penjuru gitu di Indonesia gitu. Jadi apalagi sekarang sudah banyak kali jasa-jasa yang memang betul sangat membantu setiap band-band yang terus berkarya kan gitu. Jadi itu yang digital gitu. Kalau untuk strategi si band sendiri untuk survive, jadikanlah pandemik ini untuk kalian mau bergerak di bidang indie atau major label itu mempunyai perform yang memang betul-betul konsep. Jangan lagi itu nggak ada konsep. Karena yang dijual sekarang adalah bisnis panggung. Karena bisnis panggung sudah menjadi profesi teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang mau bergerak di bidang industri musik, mau teman-teman itu dari indie atau major label, ya teman-teman harus
tahu panggung itu adalah panggung bisnis. Ya. Tuh. Oke, thank you so much. Ini banyak insight yang didapat dari Diren. Yang waktunya udah tinggal setengah menit kurang, ya. Thank Siap. you. Dan nanti teman-teman yang berhasil nanti dapat ya, yang dapat maskernya nanti kita akan kabarin ya. Pasti. Oke. Pasti kok. Ya. Oke, tetap stay healthy ya, stay healthy, terus keep Siap. spirit dan tetap berkarya.